Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam bab 2, yaitu tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai individu, kelompok, terus ada hakikat interaksi sosial, syarat terjadinya interaksi sosial, pendekatan interaksi sosial, dan faktor pendorong interaksi sosial. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai individu. Kata individu berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang berarti terbagi atau kesatuan terkecil. Nah, individu ini berarti orang, seseorang, atau perorangan. Perbedaan antara individu satu dengan individu yang lainnya itu terletak pada watak dan karakteristik yang diperolehnya sejak lahir. Tapi di dalam pergaulannya, maka watak dan karakteristik itu dapat berubah. Individu satu dengan individu lainnya itu saling berhubungan untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Karena yang kita tahu pada dasarnya individu itu tidak bisa hidup sendiri. Nah, menurut Ralph Linton, masyarakat itu merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Maksudnya apa? Bahwa masyarakat ini merupakan kelompok-kelompok manusia yang telah hidup sejak lama, yang telah hidup cukup lama bersama-sama, sehingga mereka mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka itu saling berkaitan, saling berhubungan, kayak gitu. Nah, beberapa alasan yang mendorong individu membentuk masyarakat, salah satunya itu ada faktor reproduksi atau adanya keinginan individu untuk melanjutkan keturunannya. Lalu ada untuk mencari kekuatan bersama karena adanya kesadaran individu itu lemah. Lalu adanya perasaan yang diuntungkan ketika orang-orang itu, ketika individu-individu itu berhubungan dan bergabung, kayak gitu. Kemudian adanya terdapat berbagai kesamaan antara individu, entah itu keturunan, satu nasib, satu kebudayaan, satu teritorial, kayak gitu. Selanjutnya itu ada kelompok. Kelompok sosial menurut Robert Camerton adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang sudah mapan. Maksudnya di sini kumpulan individu ini yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan, tumbuhnya rasa memiliki, gitu. Kemudian ada syarat kelompok sosial. Yang pertama ini adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok. Jadi para anggota atau individu-individu itu memiliki kesadaran bahwa mereka termasuk ke dalam kelompoknya, kayak gitu. Adanya hubungan timbal balik. Lalu adanya faktor pengikat yang dimiliki anggota kelompok. Misalnya satu kepentingan, satu tujuan, satu ideologi, yaitu. Lalu memiliki struktur, kaidah dan pola yang sama atau kebiasaan yang sama, kayak gitu. Kemudian ada bersistem dan berproses. Selanjutnya itu ada hubungan sosial. Nah, hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antar individu dan saling mempengaruhi satu sama lain atas dasar kesadaran anggotanya itu sendiri. Nah, unsur utama dari hubungan sosial ini adalah interaksi sosial. Kemudian ada hakikat interaksi sosial. Menurut Gillen, interaksi sosial sebagai hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut antara individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, dalam hubungan tersebut, individu atau kelompok itu bekerja sama atau berkonflik, melakukan interaksi baik formal maupun informal. Misalnya, hubungan kerjasamanya itu misal di sebuah pertandingan basket antara kelas 10-2 dengan kelas 10-3, kayak gitu. Terus dalam hubungan, misalnya dalam hubungan berkonflik nih, misal debat para calon bupati, kayak gitu. Dalam hubungan formal misalnya itu diskusi antara kepala bagian
dan bawahan di sebuah kantor. Itu kan melakukan interaksi juga. Terus dalam hubungan informal, misal kita mau ngobrol dengan teman sebangku, kayak gitu kan juga melakukan interaksi sosial kayak gitu. Nah, dalam interaksi sosial yang perlu kita ingat yaitu misal salah satu pihak memberikan stimulus atau aksi. Nah, pihak lain akan memberikan respon atau reaksi. Apabila kita melakukannya dengan benda mati, kan pasti kita memberikan stimulus tapi tidak ada respon kayak gitu. Berarti itu bukan termasuk ke dalam interaksi sosial. Kemudian ada syarat terjadinya interaksi. Menurut Surjono Sukanto, syaratnya itu ada dua. Yang pertama itu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Nah, kontak sosial, kata kontak dari bahasa Latin yaitu cum, yang berarti bersama-sama, dan tengere, yang berarti menyentuh. Jadi kontak itu berarti bersama-sama menyentuh. Tapi secara sosiologis, kontak sosial ini tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik, karena orang dapat melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa harus menyentuh. Misalnya kalian bertelepon, kalian video call, kita nggak saling menyentuh kan, tapi juga bisa melakukan interaksi gitu. Jadi hubungan fisik itu bukanlah syarat mutlak terjadinya interaksi sosial. Kemudian kontak sosial itu juga memiliki sifat, yaitu ada bersifat positif atau negatif dan bersifat primer atau sekunder. Nah, sifat kontak sosial yang bersifat positif atau negatif ini contohnya, misalnya yang positifnya itu kerjasama. Misal kerjasama dalam sebuah kelompok. Misal contohnya itu tim pesepak bola. Nah, dalam tim sepak bola itu kan kita harus bekerja sama kan agar menang kayak gitu. Kalau misalnya bersifat negatif, misal lebih ke pertentangan atau konflik, misalnya itu seperti tawuran kayak gitu. Kalau misalnya kontak sosial bersifat primer atau sekunder, nah kontak sosial bersifat primer ini terjadi ketika anggota atau individu itu melakukan interaksi secara langsung. Misal kita ngobrol dengan teman kita secara langsung bertatap muka, ngobrol dengan orang tua kita secara langsung bertatap muka, itu merupakan kontak sosial bersifat primer. Nah, kalau kontak sosial bersifat sekunder adalah ketika kita berinteraksi melalui perantara. Misal kontak sekunder ini juga dibagi dua, sekunder langsung dan tidak langsung. Kalau sekunder langsung, misalnya kita ini ditelepon oleh orang tua kita agar segera pulang, itu kan melalui perantara, telepon itu perantaranya. Nah, kalau misalnya sekunder tidak langsung, misalnya kita mendapat telepon dari orang tua kita tapi melalui teman kita yang ditelepon oleh orang tua kita untuk menyampaikan pesan agar kita segera pulang kayak gitu. Nah, tadi kan udah ada kontak sosial. Nah, yang kedua ini adalah komunikasi. Komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud itu dapat dipahami. Di sini ada 5 unsur. 5 unsur dalam komunikasi. Yang pertama itu ada komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, perasaan atau pikiran kepada penerimanya. Kemudian yang kedua itu ada komunikan. Komunikan itu adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Selanjutnya itu ada pesan. Pesan sesuatu yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kemudian ada media. Media merupakan alat untuk menyampaikan pesan. Entah itu media komunikasi, misalnya seperti telepon, kayak gitu. Adanya efek. Efek merupakan perubahan yang diharapkan terhadap komunikan setelah mendapat pesan dari komunikator, kayak gitu. Nah, perlu diingat nih, kontak sosial juga dapat terjadi tanpa komunikasi. Contohnya itu misalnya seseorang berbicara dengan bahasa Batak nih kepada seseorang yang hanya bisa
berbicara dengan bahasa Sunda. Di sini kontak sosial kan udah terjadi, tetapi tidak terjadinya komunikasi. Kenapa? Karena si komunikan ini, si penerima pesannya ini tidak memahami apa yang dimaksud oleh pemberi pesan atau komunikator, kayak gitu. Nah, dengan demikian kontak sosial tanpa komunikasi itu gak berarti apa-apa dalam sebuah interaksi. Karena sebuah hubungan ini bisa disebut dengan interaksi sosial jika memiliki ciri-ciri. Pertama itu adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Terus interaksi harus berpedoman kepada norma dan kaidah yang berlaku. Kemudian adanya reaksi dari pihak lain atas komunikasi tersebut. Jadi dia harus ngerti apa yang dibicarain oleh si pemberi pesan, kayak gitu. Nah, harus mempunyai tujuan dan maksud yang jelas, kayak gitu. Terus interaksi juga bersifat positif, dinamis, dan berkesinambungan. Jadi interaksi sosial hanya berlangsung jika terjadi aksi dan reaksi dari kedua belah pihak, baik antara individu dengan individu, kemudian antara individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pendekatan interaksi sosial. Interaksi sosial sendiri merupakan salah satu kajian penting dalam sosiologi. Nah, untuk kita mempelajari interaksi sosial, sosiolog menggunakan pendekatan yang bernama interaksionisme simbolik. Kata simbolik mengacu pada penggunaan simbol-simbol dalam interaksi. Nah, simbol ini merupakan sesuatu yang diberi nilai atau makna oleh penggunanya. Misalnya, contoh warna putih. Warna putih bisa kita maknai, bisa kita artikan dengan kesucian nih gitu. Atau bendera warna putih bisa kita maknai dengan kekalahan, dengan menyerah, kayak gitu. Dengan makna dia sudah menyerah, makanya mengangkat bendera putih, kayak gitu. Terus ada lambang palang merah. Palang merah lambangnya kan plus warna merah gitu. Bisa kita maknai atau kita artikan dengan kemedisan gitu, sebuah kemedisan, sebuah rumah sakit memerlukan pertolongan pertama, kayak gitu. Jadi simbol-simbol ini merupakan nilai atau pemaknaan yang dilakukan oleh penggunanya, kayak gitu. Selanjutnya itu ada tokoh sosiologi yang bernama Herbert Blumer. Dia menyatakan bahwa terdapat 3 pokok pikiran dalam interaksionisme simbolik, yaitu ada act, think, dan meaning. Jadi seseorang itu bertindak terhadap sesuatu berdasarkan arti sesuatu itu bagi dirinya. Misalnya contohnya ketika kita melihat seekor sapi. Nah, ketika kita melihat seekor sapi, yang ada di pikiran kita, wah, sapi merupakan hewan pedaging. Sapi bisa kita kurbankan di saat Idul Adha. Sapi juga dagingnya enak, bisa kita makan, kayak gitu. Berbeda halnya dengan teman-teman kita yang beragama Hindu. Teman-teman kita yang beragama Hindu melihat seekor sapi, memaknai seekor sapi merupakan sapi adalah hewan yang disucikan, kayak gitu. Jadi sapi tidak boleh dimakan, sapi harus disucikan, harus dihormati. Itu menurut teman-teman kita yang beragama Hindu, kayak gitu. Selanjutnya ada tokoh sosiologi lagi nih yang bernama Irving Goffman. Irving Goffman bilang bahwa dalam setiap interaksi ada individu yang membuat pernyataan atau expression, dan ada individu lain yang memperoleh kesan atau impression. Jadi Goffman menyebut bahwa usaha ini sebagai pengaturan kesan atau impression management. Dan dia bilang setiap orang yang membuat pernyataan maka akan muncul 2 ekspresi, yaitu expression given dan expression given off. Nah, expression given ini merupakan ekspresi yang diberikan, dan expression given off ini merupakan ekspresi yang dilepaskan. Contoh, misalnya seseorang mengatakan sebuah lelucon itu lucu sekali terhadap lelucon temannya, tapi ekspresi yang diperlihatkan oleh wajahnya itu adalah wajah yang masam, wajah yang tidak suka, atau wajah yang marah, kayak gitu.
Nah, wajah yang masam tersebut adalah ekspresi yang dilepaskan yang dapat menunjukkan perasaan sebenarnya dari seseorang tersebut. Selanjutnya itu ada faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama itu ada imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Tetapi dorongan seseorang untuk meniru orang lain ini tidak begitu saja terjadi, tidak terjadi dengan sendirinya. Juga diperlukan sikap menerima, mengagumi, dan menjunjung tinggi apa yang akan diimitasikannya. Contohnya misal, seorang anak rajin menggosok gigi sebelum tidur. Hal ini dikarenakan dia melihat kedua orang tuanya rajin menggosok gigi sebelum tidur. Jadi dia mengikuti apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Juga imitasi mempunyai peran yang sangat penting dalam interaksi sosial, yaitu mendorong seseorang untuk mematuhi norma dan nilai yang berlaku. Contoh nih, seorang anak lagi nih, karena anak itu merupakan seseorang yang mudah untuk mengimitasikan kelakuan dari orang terdekatnya. Misalnya seseorang anak itu akan meniru orang dewasa yang menyeberang jalan melalui jembatan penyeberangan, karena dia melihat wah kalau nyebrang harus melalui jembatan penyeberangan agar selamat kayak gitu. Tapi imitasi juga dapat menghasilkan tindakan yang negatif jika yang ditiru adalah tindakan yang menyimpang. Misal seorang anak lagi atau seorang pemuda yang meniru kelakuan bapaknya yang suka merokok. Anak yang terus-menerus melihat kelakuan orang tuanya yang menyimpang, maka kemungkinan besar akan mengikuti kelakuan atau perlakuan yang dilakukan oleh orang terdekatnya kayak gitu. Selanjutnya ada sugesti. Sugesti ini berlangsung ketika seseorang memberikan pandangan atau pernyataan sikap dan diterima oleh orang lain kayak gitu. Ia akan langsung menerima segala anjuran atau nasihat yang diberikan dan meyakini kebenarannya. Jadi sugesti ini berasal dari hal-hal yang pertama itu adalah orang yang berwibawa, karismatik, atau memiliki pengaruh yang kuat terhadap penerima sugesti. Misalnya itu kayak orang tua kita kalau misalnya mensugestikan atau menyuruh atau menasihati, kita akan mengikutinya kan, kalau itu di konteks yang benar dan positif kayak gitu. Terus orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari penerima sugesti, misalnya atasan kantor, terus ibu guru, bapak guru, kalau kita disuruh untuk mengerjakan tugas, kita akan mengerjakannya kan agar bisa mendapatkan nilai. Terus kelompok yang mayoritas terhadap minoritas. Terus ada reklam atau iklan di media massa. Misalnya nih iklan deterjen atau pencuci pakaian yang sekali kucek lah atau anti noda lah. Nah, iklan yang diperlihatkan di televisi ataupun di media elektronik lainnya itu juga bisa mensugestikan si penonton atau si penerima sugesti. Kalau misalnya ibu-ibu atau ibu-ibu khususnya melihat iklan, wah deterjen sekali dikucek langsung bersih, dia terikut kemakan sugesti yang diberikan oleh iklan tersebut. Akhirnya dia membeli produk itu kayak gitu. Akhirnya dia mempercayai bahwa memakai produk tersebut bisa sekali kucek aja, atau pakaian tidak ada nodanya, anti noda kayak gitu, tidak akan kotor pakaiannya kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada identifikasi. Identifikasi ini merupakan keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain, meniru secara keseluruhan. Contohnya ini seseorang ingin menyerupai seperti Superman kayak gitu. Dia mengidolakan Superman, dia ingin menyerupai sama seperti Superman, bahkan dia membeli kostum Superman dan dandan seperti Superman kayak gitu. Jadi identifikasi ini bersifat lebih mendalam daripada imitasi,
karena dapat membentuk kepribadian seseorang, karena dia menganggap dirinya adalah Superman kayak gitu. Lanjut, ada simpati. Simpati merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Misal, seseorang ketika bersimpati ini, maka dia menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami. Contoh, ketika teman kita mengalami musibah, kecopetan, kita juga merasakan sedih, juga merasakan marah sama si pencopet itu. Nah, perasaan-perasaan tersebut dinamakan dengan simpati. Nah, selanjutnya itu ada empati. Empati merupakan simpati yang mendalam yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Jadi lebih mendalam daripada simpati tadi. Contohnya misal kita melihat teman kita kesusahan atau teman kita mengalami musibah, misalnya ada yang kena kebakaran rumahnya gitu. Nah, kita sebagai teman sedih, iya, melihat teman kita sakit juga ikut sakit. Nah, ketika itu kita melakukan aksi seperti memberikan donasi, memberikan pakaian kita untuk dia, atau membelikan pakaian baru untuk teman-teman kita yang terkena musibah. Nah, hal tersebut dinamakan empati. Jadi ada aksi nyata gitu, ada aksi nyata yang kita berikan kepada teman kita. Tidak hanya perasaan yang sedih saja, tidak hanya dari perasaan saja, tetapi ada aksi yang kita berikan kepada teman kita. Itu namanya empati. Jadi empati itu lebih mendalam daripada simpati. Simpati hanya perasaan yang kita rasakan ketika teman kita merasakan sedih atau merasakan bahagia. Nah, kalau empati kita menunjukkan perasaan itu dengan aksi kayak gitu.